Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang algoritma dengan struktur percabangan dan algoritma dengan struktur perulangan. Oke, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang pengertian algoritma dengan struktur percabangan. Nah, pasti banyak yang bertanya kan, apa sih itu algoritma dengan struktur percabangan? Sebelum kita di struktur percabangan, kita sudah mempelajari pada algoritma runtunan, yang mana pada algoritma runtunan itu pernyataan selalu dilakukan bila telah sampai gilirannya. Tetapi pada algoritma percabangan ini, ada kalanya suatu pernyataan atau perintah hanya bisa dilakukan bila memenuhi suatu kondisi atau persyaratan tertentu. Nah, algoritma ini kita sebut dengan algoritma seleksi kondisi atau tadi juga dengan algoritma percabangan. Nah, pada pembahasan selanjutnya, ini kita akan membahas tentang algoritma teks dan flowchart percabangan. Nah, ada dua tipe algoritma percabangan yang akan kita bahas pada pembahasan ini. Yang pertama itu adalah satu kondisi, yang mana itu if then, yang artinya ini ialah hanya ada satu kondisi yang menjadi syarat untuk melakukan satu atau satu blok sekelompok pernyataan. Nah, bentuk umum dari algoritma teks ini ialah if, kondisi dan pernyataan. Yang mana jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan itu dikerjakan. Nah, sedangkan jika tidak, maka pernyataan tidak dikerjakan dan proses langsung keluar dari percabangan atau begin. Seperti yang ada pada gambar, itu juga sudah ada contoh flow chartnya. Nah, situ udah langsung contoh, yang mana contoh itu ialah apabila A lebih besar dari B, maka itu adalah benar. Yang mana ekspresi ini menunjukkan bahwa perintah menulis atau menampilkan A dikerjakan hanya jika kondisi A itu lebih besar daripada B, maka bernilai benar. Tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, nah itu tidak ada pernyataan yang dilakukan atau proses langsung keluar dari percabangan. Nah, secara flowchartnya sudah ada di dalam gambar seperti yang sudah tertera. Oke, nah tipe yang kedua ini adalah dua kondisi, if, then, else. Yang mana ini artinya ada dua kondisi yang menjadi syarat untuk dikerjakannya dua jenis persyaratan. Nah, seperti bentuk umum percabangan yang tidak saya tuliskan di sini ialah dia if, kondisi, then, kemudian pernyataan, kemudian else, kemudian pernyataan dua. Nah, maksudnya ini ialah jika kondisi tadi itu bernilai benar, maka pernyataan satu itu dikerjakan. Nah, tetapi jika kondisi itu bernilai salah, maka pernyataan yang tidak dikerjakan adalah pernyataan kedua. Berbeda dia dengan percabangan satu kondisi. Nah, pada percabangan dua kondisi ini ada dua pernyataan untuk dua keadaan kondisi, yaitu untuk kondisi yang bernilai benar dan kondisi yang bernilai salah. Nah, seperti pada contoh yang sudah saya tulis, nah itu menjelaskan jika perintah penulis atau menampilkan A dikerjakan hanya jika kondisi A itu lebih besar daripada B. Nah, itu maka bernilai benar. Tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka pernyataan yang dilakukan adalah menulis B. Contoh flowchartnya sudah saya masukkan pada gambar tersebut. Nah, ini sekarang kita akan membahas yaitu percabangan tersarang. Yang mana percabangan tersarang ini ialah percabangan di dalam percabangan. Banyak sekali bentuknya.
Namun saya akan mengambil salah satu contohnya yang sudah saya tulis atau yang ada pada gambar itu ialah if kondisi then pernyataan 1 else pernyataan 2 else if kondisi pernyataan 3 else. Misalnya seperti ini. Buatlah algoritma untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan kelipatan 2 saja atau bilangan kelipatan 5 saja atau kelipatan 2 dan 5 dan bukan kelipatan 2 dan 5. Bilangan yang dimaksud merupakan input algoritmanya. Selanjutnya ialah percabangan 3 kondisi atau lebih. Percabangan dengan 3 kondisi ini atau lebih adalah bentuk pengembangan dari 2 bentuk percabangan-percabangan yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, bentuk umumnya sudah ada pada gambar, seperti yang ada pada gambar. Nah, saya akan jelaskan. Mula-mula ini kondisi dicek nilai kebenarannya. Jika benar, maka dikerjakan kenyataan satunya. Tetapi jika salah, maka dicek nilai kebenaran kondisi 2-nya. Nah, jika kondisi 2 benar, maka dikerjakan pernyataan 2. Jika tidak, algoritma akan mengecek ke kondisi berikutnya dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Terakhir, jika semua kondisi bernilai salah, maka pernyataan yang dikerjakan adalah pernyataan yaitu n ditambah 1. Nah, bentuk flowchartnya sudah ada, sudah saya masukkan di situ. Yang mana pernyataan 1 akan dikerjakan jika kondisi 1 bernilai benar. Tapi jika tidak memeriksa dilanjutkan pada kondisi 2, jika tidak bernilai benar, maka pernyataan 2 itu dikerjakan. Jika tidak memeriksa, dilanjutkan pada kondisi-kondisi berikutnya. Pemeriksaan ini terus terhadap semua kondisi yang ada. Jika tidak ada kondisi yang benar, maka pernyataan yang dikerjakan adalah pernyataan n ditambah 1. Selanjutnya ialah pengertian algoritma pengulangan. Tadi kita sudah membahas tentang algoritma percabangan. Nah, sekarang kita akan masuk pada algoritma pengulangan. Nah, pengertian algoritma pengulangan ini ialah salah satu pernyataan yang terpenting dalam pemrograman. Nah, struktur ini juga digunakan untuk mengulang satu atau lebih pernyataan selama kondisi terpenuhi. Dengan struktur perulangan, programmer tidak perlu menulis kode program sebanyak jumlah pengulangan yang diperlukan. Nah, struktur dasar pengulangan yaitu suatu kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai kondisi yang diinginkan. Nah, pada algoritma perulangan ini, jika kita ini mengacu pada bahasa pemrograman Pascal, ini akan terdapat 3 ekspresi algoritma, yang mana pertama itu pengulangan for do, kedua pengulangan while do, dan ketiga pengulangan repeat until. Nah, kita akan yang membahas pengulangan yang pertama, yaitu adalah pengulangan for do. Pada pengulangan for do ini terdapat 2 macam, yaitu for do menaik dan for do menurun. Nah, bentuk for do menaik itu sudah saya kasih pada gambar dan flowchartnya juga. Nah, untuk contohnya itu juga sudah ada. Nah, kemudian begitu juga dengan ialah mula-mula i itu kita diberi nilai 1. Tapi kemudian perintah write atau hello itu dikerjakan. Nah, setelah itu i ini maka bertambah 1 sehingga i ini menjadi 2. Nah, kemudian dilanjutkan dengan perintah write yaitu halo tadi itu. Nah, proses yang sama diulang lagi sampai saat i itu menjadi 3. Nah, dilanjutkan dengan for do menurun. Nah, pada for do menurun ini bentuk umumnya sudah ada. Nah, pada contoh yang ada di dalam gambar itu for do menurun ini berbeda dari for do menaik. Yang mana pada for do menaik i ini berbagi dari 1 sebanyak plus 1 dan berhenti setelah lebih dari 3.
Nah, sedangkan pada for do menurun, I ini berubah dari 3 sebanyak min 1 hingga akhirnya berhenti saat I kurang dari 1. Nah, pada selanjutnya ya ini ialah perulangan while do. Nah, langsung saja pada teks algoritma yang sudah saya kasih di situ dan flowchart di atas ini menunjukkan bahwa ada pengecekan kondisi dulu sebelum aksi berikutnya. Nah, aksi di bawah kondisi dikerjakan jika kondisinya atau lebih tepatnya nilai kondisi bernilai benar. Tetapi jika kondisi bernilai salah, maka proses akan melompat atau mengerjakan aksi yang berada di luar loop. Nah, selanjutnya ialah perulangan repeat until. Nah, algoritma umumnya sudah ada, bentuk flowchartnya juga sudah ada. Nah, secara umum teks dan flowchart di atas berarti bahwa aksi tidak dikerjakan lagi jika kondisi itu bernilai benar. Nah, algoritma while do dengan repeat sebenarnya hampir sama, tapi perbedaannya hanya terletak pada penempatan kondisinya. Nah, pada while do pengecekan kondisi diletakkannya di awal loop, sedangkan pada repeat until pengecekan kondisi dilakukan di akhir loop. Itu sebabnya pada algoritma while do aksi bisa jadi tidak dilakukan sama sekali. Jadi sejak awal kondisinya sudah bernilai salah. Tetapi pada repeat until aksi sekurang-kurangnya dilakukan sebanyak 1 kali. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin masih banyak penjelasan yang kurang tepat dari video saya. Saya mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.